Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 3 Maret tahun 2025. Untuk informasi ya teman-teman, Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di industri ini dan juga sudah mengantongi regulasi top tier dari FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi teman-teman bisa merasa aman dan nyaman untuk trading di broker ini. Kemudian buat teman-teman yang mungkin mau mencoba trading di broker ini baik di akun demo maupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Nah, sekarang mari kita langsung lihat chart Bitcoin aja ya di broker Vantage. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang sudah kita buat di video tanggal 24 Februari yang lalu ya teman-teman. Nah, di video hari Senin minggu lalu ya, tanggal 24 Februari, saya bilang kalau kecenderungan arah Bitcoin sebetulnya masih sideways tapi agak turun ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang mau mencari entry buy bisa di demand areanya yang warna hijau ini atau demand area yang bawah yang warna hijau ini ya. Dan kalau mau mencari sell di supply area yang warna pink di atas. Nah, untuk mapping kita di demand area masih bekerja dengan cukup baik ya teman-teman. Jadi di lower area ini di sekitaran 90.900 ini harga masih mantul ya ke 92.500 ya. Ya masih bekerja ya. Tapi habis itu ternyata harga masih breakout ya. Dan kembali lagi mantul di lower area demand ini. Ini mantul sekitar dari harga 86.900 sampai 89.400 ya teman-teman, dia mantul-mantul di sini ya. Dan demand area ini juga masih bekerja dengan cukup baik. Tapi harga lagi-lagi masih ditekan turun sampai ke level support selanjutnya di 85.000 dan 83.000-an ya. Di sini dia juga masih mantul ya, 83.700 sampai ke 87.000 ya. Habis itu harga dibanting turun sampai berapa nih, level 78.000, baru harga mantul naik cukup drastis ya teman-teman. Untuk kejadian ini sebenarnya saya nggak ada ekspektasi ya bahwa Bitcoin bisa diturunin sampai sejauh itu ke 78.400 ya. Saya pikir Bitcoin kalau pun turun terjauh itu ada di kisaran 86 ribuan ya teman-teman ya. Tapi semoga teman-teman yang mungkin entry-nya scalping di kisaran demand areanya juga berakhir dengan profit ya. Atau mungkin yang hold juga bisa berakhir dengan profit ya teman-teman ya. Karena harga ini kembali lagi ke atas demand area yang pertama ini ya teman-teman. Dia masuk ke area sideways-nya lagi ya. Harusnya kalau misalnya di CA atau averaging dari sini buy, misalnya buy lagi di sini, buy di sini dan buy di sini gitu ya. Ini ketika harga naik ini teman-teman overall berakhir dengan profit. Karena saya pun melakukan DCA ya teman-teman dari kisaran sini mungkin ya, sini ya. Ini dan ketika harga naik ini saya sudah berakhir dengan profit ya teman-teman ya. Ini saya sudah close posisi semua. Dan kemarin ada kenaikan, bukan kemarin sih, dan semalam ada kenaikan yang cukup signifikan ya di Bitcoin ya. Nah ini naiknya dari 85.000 sampai ke 94.000 ya teman-teman. Ini hampir naik $10.000 ya. Dan ternyata itu disebabkan oleh Donald Trump ya, yang mengumumkan bahwa dalam sebuah posting ya di Truth Social bahwa cadangan tersebut akan mencakup Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, dan Cardano ya teman-teman. Jadi koin-koin yang disebutin ini otomatis naik ya. Terutama yang cukup signifikan itu ada di Cardano ya, sekitar 41% kenaikannya. Solana juga cukup keras naiknya dan XRP juga cukup lumayan. Cuman Ethereum aja ya yang naiknya belum begitu tinggi ya kalau menurut saya ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke chart ya teman-teman. Jadi itu news yang membuat harga Bitcoin akhirnya naik kencang ya dari 85.000 sampai sekitaran 94.000. Nah, bagaimana mapping dan analisis Bitcoin untuk satu minggu ke depan? Oke, saya gambar dulu ya teman-teman untuk mapping areanya dan nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah teman-teman, saya sudah gambar mapping area supply and demand-nya. Jadi mari kita lihat sama-sama dan kita analisa bareng-bareng ya. Ini teman-teman bisa lihat di time frame 15 menit. Ini saya gambar demand minor ya di time frame 15 menitan ya. Ini ada di kisaran 91.940 sampai 90.719 ya. Ini bisa jadiin teman-teman jadiin pijakan buy di sini. Kemudian pijakan buy selanjutnya ada di kisaran 88.300
dan di 86.900 ya. Ini bisa teman-teman jadi pijakan baik. Kenapa baik? Karena kecenderungan arah pergerakan harganya kalau kita lihat dari time frame H1 ya, ini masih naik ya teman-teman ya, dari low sini ke high sini ya. Begitu juga di H4 ya, ini juga masih sama ya. Ini masih naik ya gelombangnya. Jadi teman-teman bisa cari opsi buy di demand minor ini ya. Karena kalau di demand mayornya ini jauh ya teman-teman, di kisaran 86.500 sampai 84.300 ya. Dan ini cukup jauh ya. Dan kita nggak tahu apakah harga nanti akan koreksi sejauh ini baru dia mantul lagi. Tapi kalau menurut analisis saya kemungkinan harga hanya akan koreksi sedikit dan kemudian akan memantul naik kembali ya, mengingat beritanya cukup positif ya tadi malam ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat secara teknikal juga melalui indikator ya, ini sementara di time frame H4 dia mantul di EMA 200 ya. Time frame H4 ini wajar ya, karena EMA 200 memang sering jadi tempat pantulan harga. Mungkin kalau turun dia hanya turun ke EMA 100 ini ya. Ini pas banget di demand minor TF 15 menit. Mungkin dia bisa naik lagi habis itu ya, turun ke sini terus dia lanjut naik lagi ke supply area ini ya teman-teman ya, targetnya paling dekat. Terus kalau di time frame H1 ini arah EMA-nya ya, dia sudah mulai harga bermain di atas EMA 100 dan 200, dan kemungkinan kalau dia terus bermain di atas ini akan cross EMA 100-nya di atas EMA 200, yang mana arah trennya di time frame H1 kemungkinan akan bergerak naik ya. Dan ini juga bisa jadi titik perhatian ya di main minor yang bawah, karena di sini ada EMA-nya. Biasanya ini akan menjadi pijakan yang kuat untuk harga ya teman-teman. Kalau di time frame 30 menit ini dia udah cross ya EMA 100 dan 200-nya ya. Jadi secara time frame 30 menit arah trennya sudah mulai naik. Di 15 menit juga ini sudah mulai naik ya teman-teman ya. Semenjak di sini ya teman-teman, dia udah cross EMA 100 dan 200-nya, kemudian dia koreksi ke EMA 200, baru dia lompat jauh ya teman-teman. Dan ini harga lagi turun, kemungkinannya koreksi. Dan di time frame 15 menit indikator yang perlu teman-teman perhatikan di sini ada EMA 100 paling dekat ya, di kisaran sini. Kemungkinan dia bisa mantul di EMA 100-nya atau paling jauh di EMA 200 dari time frame 15 menit ya. Dan bisa kita lihat juga teman-teman, kita coba analisis di time frame yang gede ya, kayak time frame weekly ya. Ternyata di time frame weekly ini harga kemarin dia cuman turun, ini dia koreksi sampai level trendline ini ya teman-teman ya. Jadi ada trendline ini ya, dibentuk dari high ini sama high ini ya, ditarik ke sana ya. Jadi seperti ini. Dia turun hanya retest ke trendline ini, kemudian dia mantul lagi ya. Artinya ini secara time frame besar ini koreksi yang wajar dan trennya arahnya masih naik ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari time frame monthly, memang pola candle-nya ya itu kurang begitu bersahabat ya teman-teman. Kayak candle yang bulan Februari kemarin itu bearish-nya bodinya cukup kuat turunnya, dan ini seperti membentuk bearish engulfing ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat secara trendline ini masih bermain di atas trendline ya. Kita harap Bitcoin masih bisa terus perform ya sampai target ya, yang udah seperti saya bilang di video-video sebelumnya. Target Bitcoin kita untuk level tertinggi itu ada di target satunya di 112.000, target 2 ada di 125.000 dolar, dan target 3 ada di sekitaran 146.200 dolar ya teman-teman, yang mana ini mungkin akan dicapai pada tahun ini ya. Dan semoga aja pergerakan turun ini adalah pergerakan turun koreksi terakhir ya istilahnya ya. Jadi ini nanti dari bulan Maret, April, Mei ini udah tinggal naik-naiknya aja ya teman-teman ya. Tapi kalau harga mau naik sampai 150.000 kan pastinya juga bukan berarti di time frame daily dia terus bulu terus ya teman-teman. Pasti kan ada gelombang naik turunnya ya. Nah kalau kita lihat di time frame daily ini belum terbentuk gelombang naik ya kalau di
lihat dari titik low ini ya. Jadi mungkin dia butuh kayak koreksi dulu turun ya, mungkin beberapa hari ke depan. Kemudian dia nanti membentuk low di entah di mana ya, mungkin entah di sini. Kemudian dia membentuk low dan ini high-nya break. Jadi dia membentuk satu gelombang naik ya di time frame daily. Artinya kalau itu sudah terbentuk, maka trennya di time frame daily ini sudah konfirmasi naik ya teman-teman. Kalau ini masih belum ya jatuhnya ya, karena ini belum terbentuk gelombang naik dan gelombang yang terakhir terbentuk itu masih gelombang turunnya ya teman-teman. Makanya supply area ini juga mungkin masih bisa menjadi hambatan harga ya kalau harga mau naik lebih lanjut. Kalau di time frame H4 ini arah gelombangnya sudah terbentuk gelombang naik ya, kita lihatnya bisa dari low sini ke high ini, kemudian dia bentuk low di sini ya, kemudian high yang ini di break ya, jadi ini membentuk gelombang naik ya teman-teman ya di H4. Tapi kalau di H4 sudah membentuk gelombang naik, ini udah suatu landasan yang bagus ya kalau Bitcoin ingin naik lebih lanjut ya. Tinggal nanti kita lihat, ini kayaknya Bitcoin lagi koreksi turun ya, maka nanti kita bisa amatin demand minor di time frame 15 menit ini bisa menjadi pijakan teman-teman kalau teman-teman mau DCA by Bitcoin lagi ya, atau mungkin mau scalpingan ya bisa gunain demand minor ini ya teman-teman. Sama mau cerita sedikit lagi ya teman-teman, jadi fundamental yang mungkin perlu kita perhatikan adalah data ekonomi Amerika ya teman-teman, karena ini nanti berkaitan dengan suku bunga yang akan diumumkan The Fed ya di bulan ini ya. Hopefully kalau kita berharap ya suku bunga itu bisa diturunkan ya di bulan Maret ini, karena ini juga akan mendongkrak harga Bitcoin untuk bergerak naik lebih jauh lagi ya teman-teman. Dan data-data seperti ketenaga kerjaan ya, ADP ya, non-farm employment change ini juga menjadi perhatian kita. Kalau tenaga kerja menurun, maka mau nggak mau The Fed harus memikirkan untuk menurunkan suku bunga bank sentral agar ekonomi di Amerika bisa berjalan dengan lebih baik lagi ya teman-teman ya. Nah ini juga nanti berita-berita selanjutnya kayak George Job Opening di hari Selasa tanggal 11 Maret, terus ada CPI ya, tingkat inflasi Amerika di tanggal 12 Maret dan lain-lain ya, di sini banyak. Nanti terakhir finalnya yaitu pengumuman suku bunga The Fed ya yang akan dirilis tanggal 20 Maret ya, dan hopefully ini kita berharap bahwa suku bunga bisa diturunkan ya di bulan ini ya. Dan kalau suku bunga benar-benar turun, kita harap harga Bitcoin akan bergerak naik cukup jauh pastinya. Nah, teman-teman yang mau update berita fundamental bisa ikutin channel YouTube kita ya, teman-teman, karena kita akan bahas fundamental nantinya dari tiap berita yang ada ya, terutama kayak non-farm payroll nih prediksinya seperti apa. Nanti kita akan buatkan konten shortnya ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan insight mungkin dari sana nanti ya. Jadi jangan lupa juga untuk ikutin terus channel ini, subscribe ya biar nggak ketinggalan informasinya. Ya teman-teman, jadi mungkin seperti itu dulu ya untuk mapping dan analisa berserta strateginya di pasar Bitcoin BTC USD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain. Bye bye guys, thank you.